Saudara-saudari, mari kita awali Ekaristi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Saudara-saudari, di pagi hari yang dingin ini kita berkumpul di sini untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan menjadi terang dan garam dunia. Bagaimana menjadi terang dunia? Bagaimana menjadi garam dunia? Ini akan menjadi permenungan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Dan saudara-saudari, mari kita awali Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa yang seringkali tidak membawa terang tetapi kegelapan, dan mohon ampun pada Tuhan agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan Dikau, kami menghormati Kau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, ampunkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita bawa juga dalam doa untuk kedamaian jiwa Bapak Robertus Refli dan Ibu Cecilia Sri Utami. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mewartakan kebaikan kepada semua orang dengan mewujudkan iman kami dalam perbuatan. Semoga sabdamu yang kau firmankan dalam perayaan ini semakin meneguhkan tekad kami untuk menjadi garam dalam hidup kebersamaan kami di tengah umat dan masyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan bersatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya.
Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Dia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk
dalam kemuliaan. Kami orang benar, Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepada kamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diminta untuk menjadi terang dan garam. Pertama, menjadi terang. Apa itu terang? Bagaimana kita menjadi terang dunia? Itu ada di bacaan pertama. Sederhana ternyata. Ketika kita membagi roti pada orang yang miskin dan kelaparan, terang akan datang laksana fajar yang cerah gilang gemilang. Kalau kita memberi pakaian pada mereka yang enggak punya, terang juga akan datang kepada kita. Kalau kita tidak tunjuk-tunjuk orang, memfitnah, memaki-maki,
terang akan datang kepada kita. Sederhana sekali, bukan? Bukan. Karena kita seringkali tidak melaksanakan hal yang sederhana itu menjadi terang. Lalu terang itu sendiri apa? Ketika kita menjadi terang, kita minta kepada Tuhan akan dikabulkan. Ini aku. Ketika kita minta pengampunan akan diampuni. Karena kita menjadi terang. Ini gambaran menjadi terang. Garam. Apakah garam itu? Ya, garam dalam masakan sedikit tetapi sudah membuat makanan lebih enak. Tetapi dalam tradisi kuno, Nabi Yesaya pernah mengatakan air yang dikasih itu menjadi air suci. Kita pun demikian tadi. Air suci itu air dicampur garam rosok, lalu diberkati. Jadilah air suci. Jadi garam itu menyucikan, membuatnya menjadi baik. Apakah kehadiran kita membuat lingkungan kita menjadi baik? Ketika kita tidak ada, lingkungan itu konflik terus. Begitu kita hadir, langsung berdamai. Itu garam. Dari asam, sayur asam sih enak. Tapi kalau wajah asem itu gawat ya. Lingkungan yang tadinya baik-baik ketika kita hadir jadi asem semua. Daripada perengat-rengut semua. Nah, ini gawat ya. Jadilah garam yang menyucikan, menjadikan semua baik. Kita memang diutus menjadi penegara dunia. Diutus untuk mewartakan kabar gembira. Mewartakan Injil. Injil itu harafiahnya kabar gembira. Itu saja yang kita wartakan lewat tutur kata kita. Apakah tutur kata kita menyejukkan atau menyakitkan? Membawa semangat atau malah menjadi putus asa karena menusuk hati, nyinyir, sindir-menyindir. Ini bukan menjadi terang ya, tetapi membawa kegelapan. Bagi Anda yang aktif di medsos itu juga bisa kelihatan ya. Di status WA saja saya masih akan senang bicara ini karena saya melihat di medsos itu gawat ya situasinya dan ada nama baptisnya memaki-maki orang. Ini tidak injili sama sekali ya. Kan banyak hal yang bisa kita wartakan yang baik-baik. Kenapa yang buruk? Hidup itu pilihan. Memilih jadi terang dunia atau jadi kegelapan dunia itu pilihan. Menjadi bahagia atau tidak bahagia itu pilihan. Mau melihat ya tanpa perlu menghakimi orang lain. Lihatlah status WA, Facebook, Instagram dengan pertanyaan, seberapa dalam iman saya? Apakah saya sudah menjadi terang? Apakah saya sudah menjadi garam dunia? Baca kembali status Anda masing-masing yang aktif di medsos. Apakah memaki-maki orang? Pagi-pagi saya buka Facebook, pas lihat memaki-maki orang. Waduh, jadi gak enak bacanya, langsung tutup lagi laptop saya. Tanpa perlu menghakimi orang lain, baca sendiri apa yang Anda tuliskan lalu menakar diri. Saya beriman gak ini? Dengan tulisan saya seperti ini, saya sudah menjadi terang dunia atau tidak?
Kalau nyinyir, sindir, menyindir, memaki, memfitnah, pasti tidak menjadi terang dunia. Banyak hal ya, kelulusan di foto ya bagus sekali ya. Ulang tahun, lalu orang akan memberi semangat. Persahabatan, luar biasa ya. Punya kebun bagus, ada bunga yang mekar di foto, orang lihat tuh senang gitu ya. Matahari terbenam, bagus, indah di foto, kasih sedikit doa, puisi, itu luar biasa ya. Ketemu teman lama, itu gambaran-gambaran yang memberi semangat orang. Atau kita melihat foto lain lalu kita beri jempol, kita dukung dengan memberi semangat, itu sederhana sekali ya. Dan itulah menjadi terang, kegembiraan, kebahagiaan, semangat, sukacita, kebersamaan, perdamaian, keindahan, banyak sekali ya. Pun demikian ada yang memilih hal-hal yang buruk untuk ditampilkan. Mengapa saya menekankan ini? Ini terkait iman. Semakin beriman, semakin bahagia. Mengapa? Karena orang yang tahu bahwa saya sudah diselamatkan oleh Yesus akan bahagia. Saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tentu bersuka. Sudah ditebus. Kalau kita punya hutang gak bisa bayar, ada yang bayari hutang, kita pasti senang. Bukan berdosa. Karena Yesus lewat tubuh dan darahnya. Luar biasa ya, kita pasti bersuka cita. Itu kelihatan. Dari tatapan muka, pancaran mata, dari sini kelihatan ya. Mata yang bersinar-sinar cerah. Walaupun mungkin masih ngantuk, ya gak apa-apa ya. Tapi semangat. Dengan ini, pelendas-pelendus. Gawat ya. Tidak mencerminkan orang beriman. Nah saudara-saudari, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita sungguh menjadi terang dan garam dunia. Dan kita mohon rahmat supaya kita bahagia. Pilihlah hidup bahagia sehingga kita bisa mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang dari orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat Tuhan bagi semua orang agar mereka dapat menjadi terang bagi sesama. Bagi para gembala umat, semoga berkat penyertaan Roh Allah, mereka senantiasa menjadi penerang yang menuntun seluruh kawanan dengan penuh kasih menuju keselamatan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah kita, semoga berkat bimbingan Roh Kudus, mereka mampu membangun warga masyarakat menjadi lebih beriman dan bertakwa, serta menjamin hak-hak warganya untuk beribadah secara pantas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga paroki yang sedang tawar hati karena berbagai hambatan dalam pelayanan hidup menggereja, semoga mereka Kau bangkitkan kembali, sehingga menjadi garam yang penuh daya dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hari ini mendengarkan amanat Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia, semoga kita disegarkan oleh sabda Tuhan dan semakin setia menjadi garam serta terang bagi warga, komunitas, gereja, dan masyarakat
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tuntunlah semua orang datang kepadamu dan dengan tulus menyembahmu sebagai Allah yang esa, karena tergerak oleh pengajaran Yesus, terang bagi para bangsa, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini yang menyatukannya dengan kurban Kristus yang tersalib, agar kekuatan kurban salib Kristus membuat kami lebih mampu menjadi garam dan terang dunia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama yang kami doakan pada pagi hari ini, untuk Bapak Robertus Refli Langi dan Ibu Cecilia Sri Utami. Dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef para rasul orang kudus penjelasannya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi
Saudara-saudari kita semua telah menerima Roh Kudus, Roh yang memampukan kita untuk memilih hidup bahagia dan mewartakan Tuhan, serta membawa damai pada orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudari, damai Tuhan beserta kita. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang saya. Tubuh dan darah Kristus. Allah
Anak-anak silakan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami lambungkan puji syukur kepadamu atas sabda dan tubuhmu yang telah menyegarkan dan meneguhkan persekutuan kami sebagai umat-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Terang Dunia. Semoga karena anugerah-Mu ini, kami semakin mampu menjadi alat-Mu untuk membawa terang bagi yang diliputi kegelapan. Sehingga sesudah pelayanan kasih di dunia ini, kami pun boleh bersuka cita dalam terang abadi di surga bersama-Mu, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja, Minggu 5 Februari 2023, pukul 6.00, Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. 1. Kegiatan Paroki, Minggu 5 Februari 2023, pukul 10 di Selasa SMP Kanisius, pertemuan misinan. Semua misinan dimohon hadir tepat waktu. 2. Minggu 5 Februari 2023, pukul 17.00 di Aula Paroki, pertemuan koordinator, pelatih, dirjen lingkungan, dan kategorial. Dimohon hadirnya tepat waktu. 3. Untuk mempersiapkan ketersediaan abu pada misa Rabu Abu,
Umat dimohon mengumpulkan daun palma kering yang telah berkati pada hari raya Minggu Palma tahun sebelumnya kepada ketua lingkungan masing-masing. Daun palma kering tersebut mohon diserahkan ke sekretariat paroki paling lambat Minggu 12 Februari 2023. 4. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada Jumat Sabtu 10 dan 11 Februari 2023 pukul 14.00 sampai dengan 17.30 dan hari Minggu 12 Februari pukul 7.30 sampai 15.30 bertempat di aula paroki. 5. Pada misa Minggu 12 Februari 2023 pukul 8.00 di gereja akan dilaksanakan penerimaan sakramen perminyakan atau pengurapan orang sakit. Dimohon dukungan keluarga dan lingkungan untuk mengantar atau mendampingi warganya yang sakit atau lanjut usia. 6. Minggu 12 Februari 2023 pukul 10.00 ada rekoleksi orang tua calon komuni pertama bertempat di aula paroki. Ayah dan ibu calon komuni pertama wajib hadir. 7. Minggu Februari 2023 ada pertemuan beraya imbalan pukul 9.30 bertempat di ruang kelas SMP Kanisius. 2. Perkawinan. Akan saling melangsungkan sakramen perkawinan. Pengumuman kedua. Agatha Vicky Dewi dari lingkungan Santo Petrus Kanisius Karangwatu dan Florentinus Sartian Patabiran Reru dari paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jaya. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Roki. 3. Lain-lain. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berkah dalam. Saudara-saudari, terima kasih atas bersama kita pada Ekaristi pagi hari ini, dan juga para liturgi yang bertugas, Miss Dinar, Lektor, Lektris, Prodiakon, paduan suara, tim tata tertib, dan tim audio visual. Saudara-saudari, semua dalam hidup kita ini kita bisa memilih untuk menjadi bahagia. Dan kita bisa menjadi terang dalam dunia. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal senantiasa memberkati kita semua, memberkati orang kita cintai dan kita doakan pada hari ini, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan kita diutus. Percaya